Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Yuniasi Saputri, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Video ini merupakan salah satu syarat untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 pada penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 dengan kode mata kuliah 02113144-035 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 10 pertemuan materi, 4 pertemuan simulasi, dan 2 pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu CPMK yang pertama, mahasiswa mampu merancang rencana pembelajaran dengan menerapkan konsep dasar keilmuan, ilmu pengetahuan alam sekolah dasar dalam pembelajaran di sekolah dasar. CPMK 2, mahasiswa mampu melaksanakan rencana pembelajaran dengan menerapkan konsep dasar keilmuan, ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar dalam pembelajaran di sekolah dasar. CPL yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, menguasai konsep dasar dan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan seni budaya di sekolah dasar. Yang kedua, mampu menerapkan konsep dasar dan pembelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan seni budaya di sekolah dasar. CPL tersebut telah tertuang di RPS dan telah divalidasi oleh koordinator kelompok mata kuliah dan kepala program studi. Mata kuliah ini membahas yang pertama yaitu strategi belajar mengajar dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang kedua, inovasi teknologi pendidikan dan model pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, LKPD dan media pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang keempat, bahan ajar IPA di sekolah dasar. Yang kelima, instrumen pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dan yang keenam, modul ajar IPA di sekolah dasar dan penerapannya dalam pembelajaran. Tidak hanya materi itu, mahasiswa juga dibekali untuk menyusun modul ajar atau perangkat pembelajaran yang mana sebagai bekal untuk melakukan praktek simulasi pembelajaran IPA. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran yaitu delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk komponen delivery yaitu saya menggunakan RPS dan materi yang dapat diunduh melalui website OpenCourseWare UNS serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran yaitu PowerPoint, video, dan juga kuis interaktif. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi. Sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses dilakukan melalui kegiatan kuis, tanya jawab, tugas proyek individu, serta penilaian sikap dan juga keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif yang dilakukan berupa UTS dan juga UAS. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu berupa case method, team-based project, dan juga experiential learning dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu berupa buku mengenai teori belajar dan pembelajaran IPA di sekolah dasar, serta referensi dari jurnal yang mempunyai kebaharuan
sehingga memberikan wawasan yang luas untuk mahasiswa. Demikian terkait dengan informasi pada mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar pada pertemuan kelima dengan materi media pembelajaran di sekolah dasar. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa tidak pernah dicukupkan. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pembelajaran IPA di sekolah dasar. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-5 ya. Jadi untuk pertemuan ke-5 ini kita akan membahas terkait dengan media pembelajaran. Jadi pada pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan dapat menjelaskan pengertian media pembelajaran dengan tepat. Yang kedua, teman-teman nanti bisa menjelaskan terkait dengan jenis media pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan tepat. Dan teman-teman juga nantinya diharapkan dapat merancang media pembelajaran di sekolah dasar dengan memilih salah satu materi yang ada di sekolah dasar. Tentunya nanti berdasarkan kegiatan analisis kebutuhan di lapangan seperti apa. Gitu ya, jadi ini untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian kita awali dengan melihat gambar yang ada pada layar seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa cermati bahwasanya di sini terdapat dua orang yang sedang melakukan aktivitas ya, bercakap-cakap di sini. Nah, di sini sebagai komunikator ya, yaitu yang menyampaikan pesan. Kemudian di sini ada yang menerima informasi, yaitu komunikan. Apa yang disampaikan sehingga di sini bisa diterima oleh komunikan itu sendiri. Tentunya dalam penyampaiannya melalui adanya saluran ya. Di sini menggunakan buku sebagai alat untuk penyampaian pesan itu sendiri. Nah, ternyata dalam penyampaian pesan juga ada sebuah gangguan ya, baik itu dalam bentuk suara bising gitu ya, kemudian juga adanya mungkin media atau buku yang mungkin belum bisa dipahami karena informasinya terlalu abstrak, belum jelas gitu ya. Jadi itu juga sebagai gangguan. Lalu kaitannya apa? Di sini dalam komunikasi pembelajaran tentunya melibatkan unsur-unsur yang keempat ini gitu ya. Jadi dalam pembelajaran pun juga sama gitu ya. Adanya komunikator yaitu seorang guru meskipun bukan satu-satunya penyampai informasi gitu ya. Apalagi saat ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan peserta didik masuk ke kelas itu tidak seperti halnya gelas yang kosong gitu ya, tapi mereka sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Jadi bisa juga ada kemungkinan peserta didik sudah mendapatkan informasi dari luar gitu ya. Jadi di sini komunikator sebagai penyampai pesan yaitu guru, kemudian komunikan yaitu peserta didik itu sendiri ya. Kemudian pesan yang disampaikan itu berupa materi yang disampaikan atau pengetahuan ya, wawasan yang disampaikan oleh peserta didik. Kemudian di sini salurannya itu sendiri bisa berupa gambar, kemudian bisa juga berupa melalui ceramah seperti ini ya, informasi secara verbal, kemudian juga menggunakan video interaktif. Jadi bisa beragam bentuknya gitu ya untuk salurannya. Nah, apalagi di sini konteksnya teman-teman nanti sebagai calon guru di sekolah dasar itu sendiri menghadapi karakteristik peserta didik di sekolah dasar itu tahap berpikirnya itu masih operasional konkret gitu ya. Jadi menerima hal-hal atau informasi itu sifatnya nyata, tidak bisa yang berbentuk abstrak gitu ya. Jadi di sini memerlukan adanya perantara gitu ya, perantara atau yang kita kenal itu sebagai media pembelajaran. Ada yang sudah pernah mengenal apa itu media pembelajaran?
Saya boleh, Bu. Ya, silakan. Media pembelajaran yaitu suatu alat atau bahan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan kepada siswanya, yaitu dengan berbagai macam media, seperti melalui media elektronik, kemudian gambar, video, bahkan bisa melalui seperti lingkungan sekitar, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Freddy ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan lagi terkait dengan media pembelajaran? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Menurut saya media pembelajaran itu alat atau bahan yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa itu bisa menerima pembelajaran dengan lebih mengena di pemikiran, serta pembelajarannya itu lebih menyenangkan dan mengasihkan. Oke, terima kasih. Dari dua teman-teman yang tadi menyampaikan terkait dengan media pembelajaran, teman-teman yang lain bisa menangkap informasinya? Bisa ya. Oke, jadi terkait dengan media pembelajaran itu berupa alat, gitu ya, berupa alat untuk penyampaian pesan. Semua bahan yang digunakan oleh guru, gitu ya, dalam penyampaian informasi, gitu ya. Jadi ini juga sesuai dengan pendapat para ahli, ya. Jadi media pembelajaran itu untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan, ya, dalam pembelajaran, yaitu guru kepada peserta didik. Kemudian semua hal ya yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau menyampaikan pesan dari berbagai sumber. Di sini tadi disampaikan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, kemudian mereka juga bisa menerima informasi dengan baik, gitu ya. Ini merupakan pendapat dari ahli, gitu ya, terkait dengan media pembelajaran. Jadi sudah kita sepakati bersama ya terkait dengan media pembelajaran, teman-teman sudah mengenal, gitu ya. Kaitannya apa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar? Jadi pembelajaran IPA itu membahas terkait dengan fenomena-fenomena alam, makhluk hidup, kemudian lingkungan dan juga perubahannya yang ada di sekitar kita. Sehingga sifatnya itu cukup abstrak, gitu ya. Nah, dengan catatan tadi bahwa menurut teori Piaget adanya perkembangan berpikir ya atau kognitif dari peserta didik di sekolah dasar itu sendiri pada tahap operasional konkret, gitu ya. Jadi menyampaikan informasinya itu yang sifatnya abstrak, sementara peserta didiknya itu tahap berpikirnya itu masih konkret, gitu ya. Jadi cukup sulit, gitu ya, untuk diterima, gitu. Nah, padahal karakteristik pembelajaran IPA itu sendiri dari materinya itu tadi sifatnya abstrak. Nah, lalu apa? Di sini membutuhkan adanya pendekatan, yaitu pendekatan konstruktivistik, di mana peserta didik itu dalam aktivitas pembelajarannya itu membangun pengetahuannya secara mandiri, ya, melalui aktivitas-aktivitas yang sudah difasilitasi oleh guru. Contohnya apa? Adanya kegiatan eksperimen, kegiatan observasi, kemudian kegiatan demonstrasi, gitu ya. Jadi itu bisa membekali peserta didik itu dalam penyampaian informasinya juga melalui kegiatan yang bermakna atau learning by doing, gitu ya, belajar dengan melakukan sesuatu. Nah, pada tahapan penerapan pendekatan konstruktivistik ini tentunya membutuhkan adanya media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu mempunyai peranan penting dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar, ya. Katanya tadi dengan karakteristik pembelajaran IPA. Nah, kemudian saya akan menayangkan video. Mari kita simak bersama-sama. Teachers want to teach them, they want to expose them to that the sky is the limit in terms of what their future can hold. With boss level, I feel like the teacher's really able to pick a topic that they're passionate about and then use that passion to inspire the students. Sudah ditanyakan tadi dari teman-teman semuanya, apakah bisa mendapatkan gambaran ya proses pembelajaran seperti apa, sehingga kaitannya tadi dengan penggunaan pembelajaran yang bermakna, yaitu learning by doing, seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, silakan. Ya, silakan. Video tersebut yang dapat saya terima, yang pertama yaitu pembelajaran aktif yang melibatkan aktivitas peserta didik. Terus yang keduanya ada pembelajaran yang beragam dan memberikan aktivitas atau pengalaman baru bagi peserta didik.
terima kasih. Selanjutnya ada lagi dari teman-teman yang lain yang punya pandangan yang berbeda mungkin? Jadi dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa guru itu bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Oke, terima kasih. Dari video yang sudah ditayangkan tadi bisa menunjukkan gitu ya proses pembelajaran yang menyenangkan. Ternyata peserta didik itu harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya duduk diam mendengarkan gitu ya, tetapi ternyata peserta didik itu harus melakukan berbagai macam aktivitas dan melibatkan semua inderanya gitu ya, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan itu akan teringat sampai mereka itu dewasa. Dengan adanya learning by doing, di sini juga memberikan gambaran ya dari teori kerucut pengalaman Edgar Dale gitu ya. Jadi di sini menyajikan berbagai macam aktivitas jenis pengalaman dalam pembelajaran yang beragam. Ternyata berkaitan juga dengan informasi yang bisa mereka serap gitu ya. Jadi semakin tinggi tingkat keterlibatannya di sini ya, semakin ke bawah, ternyata informasi yang disampaikan bisa lebih mudah diterima. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi media pembelajaran. Jadi ada 4 fungsi di sini, yaitu ada fungsi atensi, yaitu di sini bertujuan untuk meningkatkan perhatian. Jadi atensi itu perhatian gitu ya. Jadi kalau semisal teman-teman dalam pembelajaran itu menggunakan media yang berwarna-warni gitu ya, pasti peserta didik itu juga akan tertarik fokus perhatiannya pada media yang teman-teman bawa gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada fungsi kognitif, yaitu dalam pemahaman informasi atau penyerapan materi. Ya, jadi ketika teman-teman itu menggunakan misalnya diagram alur terkait dengan siklus air, ya, itu pasti akan mempermudah dalam penyampaian informasi atau materi. Kemudian yang berikutnya ada fungsi kompensatoris, ya, terkait dengan berbagai macam fenomena alam misalnya. Ada gunung meletus, ya kan? Kan kita tidak mungkin ya membawa peserta didik itu, ayo kita lihat bersama bagaimana proses terjadinya gunung meletus, gitu kan? Nah itu kan akan sangat berbahaya, gitu ya. Tapi kita bisa sediakan adanya mungkin virtual reality atau mungkin video yang menyajikan terkait dengan bagaimana proses gunung meletus. Jadi menggantikan pengalaman yang tidak bisa kita sajikan ya kepada peserta didik, itu bisa menggunakan media pembelajaran. Kemudian yang paling penting yaitu adanya motivasi ya dalam pembelajaran. Jadi peserta didik kalau misal dalam belajar itu masih bosan, jenuh gitu ya, atau tidak tertarik gitu ya. Jadi di sini menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik itu akan meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Gitu. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran. Jadi sebetulnya dari berbagai ahli itu menyampaikan jenis-jenis media pembelajaran itu beragam. Tapi di sini saya gambarkan ada 5 ya, ada 5 jenis media pembelajaran. Yaitu ada media pembelajaran visual, yaitu melibatkan adanya indera penglihatan. Cukup melihat saja seperti adanya gambar gitu ya, atau diagram atau flowchart gitu ya. Kemudian ada audio, di sini lebih mengutamakan pada indera pendengaran. Ya, seperti halnya ada rekaman, mungkin ya ke podcast seperti itu. Jadi yang paling banyak digunakan ya ada audio, kemudian audio visual. Jadi melibatkan adanya indera penglihatan dan pendengaran. Seperti halnya ada film atau animasi gitu ya. Kemudian ada video dari YouTube gitu ya. Ini bisa digunakan oleh guru. Kemudian lebih tinggi lagi itu ada multimedia, yaitu menggunakan berbagai macam fitur gitu ya dalam satu aplikasi misalnya. Jadi memunculkan adanya interaktivitas dengan peserta didik. Ya, adanya berbagai macam aplikasi game atau mungkin aplikasi untuk pembelajaran learning management system gitu ya, bisa digunakan. Sementara yang terakhir itu realia, ini juga menjembatani ya dari teori belajar biasa yaitu operasional konkret, sehingga di sini membutuhkan adanya media nyata dalam pembelajaran di sekolah dasar. Oke, seperti apa sih media
sumber belajar dan juga alat peraga yang bisa kita gunakan di sekolah dasar. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adanya media konkret. Ya, media konkret itu kenapa menjadi nomor satu tadi ya, karena tahap berpikir dari peserta didik itu sendiri tadi pada tahap operasional konkret, gitu ya. Jadi kita bisa memfasilitasi dengan media-media konkret atau nyata. Contohnya ini untuk pembelajaran listrik ya, ada rangkaian seri paralel gitu ya, kita bisa kenalkan menggunakan benda nyata, kemudian terkait dengan berbagai macam jenis bantuan, kemudian terkait dengan wujud benda dan juga perubahannya, kita juga kenalkan dengan menggunakan media konkret. Yang selanjutnya yaitu ada lingkungan alam ya, yang merupakan sumber belajar ya. Jadi terkait dengan sumber belajar, misalnya di sekolah itu ada kebun gitu ya, nanti kita bisa ajak ke kebun di sekolah untuk mengenalkan berbagai macam jenis-jenis tumbuhan gitu ya. Nah ini kalau misal ada sumber belajar yang bisa kita gunakan, tapi kalau misal tidak, mungkin sewaktu-waktu kadang diadakan apa? Outing class biasanya ya, kemana biasanya itu? Mungkin ke kebun binatang gitu ya, atau ke museum ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa ternyata lingkungan sekitar kita juga bisa memberikan berbagai macam informasi ataupun pengetahuan. Kemudian yang berikutnya ada kit IPA. Nah kalau di sekolah dasar ini juga merupakan hal yang wajib ya sebetulnya, itu bisa dipelajari dari berbagai macam materi untuk biologi, fisika, kimia, itu di kit IPA itu sudah lengkap. Bahkan untuk panduannya pun di sini sudah disajikan secara rinci gitu ya, baik untuk penataan bahan-bahan dan juga alatnya gitu ya, kemudian cara penggunaannya juga sudah ada pedoman atau panduannya. Kemudian yang berikutnya ada cat, kemudian slide dan juga film animasi. Ini bisa disesuaikan dengan materinya ya, nanti ada untuk rantai makanan atau siklus air, kita bisa menggunakan diagram, kemudian ini berbagai macam slide ya, PowerPoint bisa teman-teman manfaatkan, atau film animasi untuk materi sistem peredaran dana. Oke, yang berikutnya ini berupa model gitu ya, untuk materi misalnya tadi ada sistem apa ini, pernafasan, kemudian ini untuk sistem peredaran darah. Ini bisa menggunakan model untuk memperagakan bagaimana cara kerja sesuatu. Kemudian ini merupakan torso ya. Torso itu sendiri teman-teman bisa kenali ya, biasanya apa sih ini penampakan-penampakan yang ada di biasanya lab gitu ya. Ini untuk materi panca indera, kemudian terkait dengan materi sistem pencernaan gitu ya, bisa kita manfaatkan penggunaan torso. Oke, jadi itu berbagai macam jenis media yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Namun di sini teman-teman juga bisa melihat ya tadi berbagai macam jenis yang mungkin belum disampaikan di sini, seperti halnya multimedia, nanti bisa dikembangkan secara mandiri misalnya ya, atau bisa juga memanfaatkan yang sudah ada. Misalnya di rumah belajar, nanti teman-teman bisa manfaatkan dengan cara mendownload aplikasi, nanti bisa di-share ke peserta didik. Ya. Namun dari sekian banyaknya media, di sini kita juga perlu mempertimbangkan ya, bagaimana sih kita memilih media yang tepat, bagaimana kita bisa menentukan oh ini yang lebih cocok, yang lebih sesuai, sehingga pembelajarannya itu lebih efektif. Ya. Di sini ada 3 aspek, yaitu yang pertama terkait dengan kelayakan praktis. Bagaimana seorang guru itu bisa menggunakan media tersebut. Jadi kalau misal medianya itu sudah canggih, menggunakan media yang menarik, tapi gurunya itu tidak bisa menggunakan, sama saja gitu ya dalam pemanfaatannya. Jadi harus praktis, mudah dalam penggunaannya, sederhana gitu ya. Kemudian terkait dengan teknis juga tidak membahayakan gitu ya untuk peserta didiknya. Kemudian terkait dengan biaya, jadi untuk media pembelajaran tidak harus yang baik itu yang mahal gitu ya, tapi bisa juga kita memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar, atau mungkin barang-barang bekas gitu ya, bisa kita daur ulang atau bisa kita manfaatkan lagi untuk membuat media pembelajaran sehingga menekan biaya. Yang berikutnya kita akan melihat tayangan video lagi agar teman-teman tidak ngantuk ya. And wear a minnow and a tadpole. Swam among the reeds.
video tadi apa yang bisa teman-teman tangkap ya informasinya kaitannya dengan konteks pembelajaran di sekolah dasar? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya. Menurut saya dari video tersebut sebagai guru harus mengetahui karakteristik dari peserta didik serta bagaimana cara pandang mereka terhadap sesuatu. Dari teman-teman yang lain, barangkali punya pendapat yang berbeda? Dari berdasarkan video yang ditampilkan bahwa informasi yang disampaikan terlalu abstrak sehingga membuat informasi atau video yang disampaikan tidak akan mudah diterima dengan baik. Terima kasih. Nah, kaitannya tadi dengan konteks pembelajaran ternyata relevan juga gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan informasi secara abstrak, peserta didik itu juga tidak bisa menerima dengan baik ya. Jadi memunculkan adanya miskonsepsi gitu ya, memunculkan adanya miskonsepsi. Di sisi lain kita juga perlu mempertimbangkan adanya sudut pandang atau tahapan berpikir dari peserta didik. Saya kira sudah cukup penyampaian materi dari saya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Alhamdulillah gitu ya. Dan tindak lanjutnya teman-teman setelah penyampaian materi ini, silahkan teman-teman bisa melakukan aktivitas diskusi ya. Apa yang perlu teman-teman diskusikan? Di sini teman-teman perlu menganalisis salah satu materi ya untuk pembelajaran IPA di sekolah dasar dan membuat rancangan media yang sesuai dengan materi tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari kelompok kami kelompok 1 dalam penggunaan media pelajaran itu, yaitu kami mengambil contoh dari ini media pada materi siklus air. Itu nanti untuk media pembelajarannya bisa menggunakan seperti diorama, kemudian seperti video dan flowchart. Paling itu saja. Faktor yang mempengaruhi media pembelajaran tindak lanjut dari kegiatan pada pagi sampai siang hari ini, yaitu teman-teman nanti perlu menyusun ya media pembelajaran dengan memilih satu materi pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kira untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semuanya dan partisipasi yang luar biasa untuk kegiatan hari ini. Dan saya akhiri, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan video pembelajaran PDD UKT-PT saya sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Saya berharap narasi dan dokumentasi tidak hanya sebagai syarat administrasi, tetapi juga merefleksikan komitmen terhadap pengembangan kualitas pembelajaran yang berdampak dengan terus mengembangkan metode pembelajaran, memperkaya materi dengan pendekatan inovatif, dan menjaga relevansi materi dengan kebutuhan di dunia nyata. Semoga menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak. Semoga video PDD UKT-PT dapat menjadi pertimbangan untuk proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.